Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nurdini. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan NIM 2502010210049. Dan pada video kali ini saya akan melakukan presentasi guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi dengan dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM. Baik, pada presentasi kali ini saya akan menganalisis saham, obligasi, dan juga evaluasi portofolio. Dan berikut studi kasusnya. Seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset yang berbeda, yaitu saham dan juga obligasi, dan meminta Anda sebagai konsultan keuangan mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah dimiliki sebelumnya. Oke, di sini kita sudah memiliki data analis sahamnya, yang dimana dividen saat ini atau digambarkan D0 itu adalah Rp2.000. Lalu untuk pertumbuhan dividen atau kita gambarkan dengan G itu sebesar 10%. Lalu untuk required return-nya atau kita gambarkan K itu sebesar 15%. Dan di sini kita disuruh untuk menghitung nilai intrinsik saham berikut dengan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Models. Oke, kita masuk ke perhitungan untuk menganalisis nilai intrinsik saham Gordon dan juga Growth Model. Nah, untuk langkah yang pertama, kita bisa menghitung dividen tahun depan atau digambarkan dengan D1. Nah, D1 sama dengan D0 kurung buka 1 ditambah G kurung tutup. Sama dengan 2000 kurung buka 1,10 kurung tutup, sehingga dividen tahun depan atau D1-nya kita memperoleh angka sebesar Rp2.200. Lalu untuk langkah yang kedua, kita menghitung nilai intrinsik dengan Gordon Model. Untuk rumusnya, P0 sama dengan D1 dibagi K dikurangi G. Sehingga kita bisa tulis P0 sama dengan 2200 dikurangi 2200 dibagi 0,15 dikurangi 0,10 atau 2200 dibagi 0,05, sehingga dapat diperoleh angka Rp44.000, sehingga kita sudah mendapatkan nilai D1 yaitu Rp2.200. Lalu untuk PO-nya atau P0-nya itu sebesar Rp44.000. Oke, kesimpulan dari data sebelumnya, nilai intrinsik itu sebesar Rp44.000. Lalu untuk harga pasar itu ada Rp45.000. Sehingga dari dua data di atas menunjukkan bahwa harga pasar lebih besar daripada nilai intrinsik. Maka saham itu overvalued, atau sebaiknya saya sebagai konsultan keuangan mensuggest perusahaan untuk menjual. Oke, lanjut, kita ada data analisis obligasi. Nah, di sini kita diharuskan untuk menentukan harga wajar obligasi berikut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium ataupun harga diskon? Nah, di sini kita ada 4 data ya. Untuk data yang pertama, itu nilai nominal sebesar Rp10 juta. Lalu untuk kupon 12% atau Rp1.200.000 per tahun. Lalu untuk data ketiga itu jangka waktu yang ada sebanyak atau selama 5 tahun. Dan untuk data yang keempat, yield pasarnya itu sebesar 10%. Baik, kita masuk ke perhitungan dari data sebelumnya. Yang pertama itu ada PP kupon atau anuitas, di mana PP kupon ini sama dengan Rp1.200.000 dikali 1 dikurangi kurung buka 1 ditambah 0,10 kurung tutup pangkat minus 5, lalu dibagi 0,10. Atau kita bisa tulis juga kurung buka 1,10 kurung tutup pangkat 5
sama dengan 1,61051 sama dengan kurung buka 1,10 kurung tutup pangkat minus 5 sama dengan 0,6209. Lalu kita bisa tulis lagi di sini PP kupon 1.200.000 dikali 1 dikurangi 0,6209 dibagi 0,10 sama dengan 1.200.000 dikali 3,791. Maka PP kupon atau anuitasnya diperoleh sebesar Rp4.549.200. Selanjutnya kita menghitung VV nilai nominal. PP sama dengan 10 juta dibagi kurung buka 1,10 kurung tutup pangkat 5, atau kita bisa tulis 10 juta dibagi 1,61051 sehingga VP nilai nominalnya diperoleh sebesar Rp6.207.000. Kemudian kita menghitung harga wajar obligasi, di mana rumus harga wajar obligasi ini PP kupon anuitas yang sudah kita peroleh tadi ditambahkan dengan VP nilai nominal, yaitu Rp4.549.200 ditambahkan dengan PP nominal yaitu Rp6.207.000 sehingga diperoleh angka Rp10.756.200. Dan ya, seperti yang tadi saya bilang, untuk PP kuponnya itu ada di angka Rp4.549.200. Lalu untuk VP nilai nominal itu di angka Rp6.207.000. Dan untuk harga wajarnya di angka Rp10.756.200. Oke, baik, kesimpulan dari data sebelumnya untuk penilaian obligasi. Yang pertama itu nilai nominal di angka Rp10 juta, lalu untuk harga wajarnya di angka Rp10.756.200 atau lebih besar dari nominal. Maka obligasi dijual pada harga premium karena tingkat kupon yang sebesar 12% lebih besar daripada tingkat bunga pasar yang hanya 10%. Maka obligasi lebih menarik daripada obligasi baru. Oke, baik, selanjutnya kita ada data evaluasi portofolio, di mana di sini kita disuruh untuk menghitung indeks Sharpe dan juga indeks Jensen. Nah, di sini kita memiliki 4 data. Data yang pertama itu return portofolionya sebesar 18%, lalu untuk return bebas risikonya sebesar 16%, lalu untuk betanya ada 1,2, lalu untuk standar deviasinya itu sebesar 20%. Oke, baik, sekarang kita masuk ke perhitungan indeks Sharpe, di mana bisa dilihat di layar. Untuk Sharpe sendiri itu memiliki rumus RP dikurangi RF dibagi sigma P, sehingga Sharpe bisa dituliskan 18% dikurangi 6% dibagi 20%. Maka dapat diperoleh angka 12% per 20% atau 12% dibagi 20%, sehingga dapat diperoleh angka 0,60. Sharpe 0,60 ini tergolong cukup baik, yang artinya portofolio memberikan kompensasi return yang layak untuk setiap unit risiko yang ditanggung. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan indeks Jensen, di mana rumus indeks Jensen ini adalah alpha sama dengan RP dikurangi kurung buka RF ditambah beta kurung buka RM dikurangi RF kurung tutup dan kurung tutup. Nah, karena soal tidak mencantumkan return pasar atau RM-nya, maka biasanya dalam ujian kita menggunakan asumsi return pasar. Nah, sebagai ilustrasi umum, misalkan RM-nya itu sebesar 15%. Asumsi ini yang sering dipakai dalam latihan soal. Oke, selanjutnya alpha sama dengan 18% dikurangi kurung buka 6%. Ditambah 1,2 kurung buka 15% dikurangi 6% kurung tutup sama dengan
18% dikurangi 6, kurung buka 6%, ditambah 1,2, kurung buka 9%, kurung tutup. Lalu 18% dikurangi kurung buka 6%, ditambah 10,8%, kurung tutup, sama dengan 18% dikurangi 16,8% sama dengan 1,2%. Maka alpha ini adalah plus 1,2%. Manajer portofolio mengalahkan pasar atau outperform dan juga bekerja dengan baik. Nah, kesimpulan dari data sebelumnya di evaluasi portofolio ini, yang pertama, saham sebesar Rp44.000 itu over value atau sebaiknya untuk dijual. Lalu untuk poin yang kedua, obligasi di angka Rp10.756.200 atau dijual dengan harga premium. Lalu untuk Sharpe-nya kita dapatkan di angka 0,60. Lalu untuk angka Jensen-nya itu di angka plus 1,2%. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.